Untuk membahas penanganan ancaman cuaca sepekan ke depan telah hadir di studio ada Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto. Pak Seto, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Seto, ada prediksi dari BMKG hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi akan terjadi dari tanggal 15 kemarin hingga 18 Januari 2020. Tapi saya tanya dulu Pak Seto, ini seberapa efektif sih Pak teknologi modifikasi cuaca ini? Ya, jadi teknologi modifikasi cuaca ini sebenarnya kan banyak ya. Yang untuk banjir itu spesifik. Jadi untuk pengurangan curah hujan dan penyebab banjir, kita memiliki teknologi yaitu menghujankan lebih dulu awan-awan yang akan memasuki daerah yang menjadi target kita, yang kita ingin itu tidak banjir. Dalam kasus Jabodetabek, maka pertama akan kita lihat, sudah kita lihat pertumbuhan awannya. Jadi mekanismenya seperti apa? Ternyata di Jabodetabek itu begitu musim hujan, awan umumnya berasal dari barat laut, tumbuh di atas lautan, kemudian bergerak masuk menuju wilayah Jabodetabek. Nah, sebelum memasuki Jabodetabek, itu kita hujankan duluan di atas lautan. Kita semai dengan bahan semai, ya, sehingga begitu masuk Jabodetabek, kalaupun masih hujan, intensitasnya akan berkurang secara signifikan. Cara teknis penyemaiannya ini seperti apa sih? Jadi pagi-pagi kita briefing, membuat prediksi kira-kira nanti awan tumbuh di mana, bergerak ke arah mana. Ya, umumnya dari barat laut menuju Jabodetabek. Lalu kita monitor dengan data radar cuaca milik BMKG. Kemudian begitu ada awan, maka kita terbangkan pesawat membawa bahan semai. Ya, nah pesawat itu terbang masuk ke dalam awan-awan itu, sehingga awan yang bergerak dari barat laut dan barat menuju ke arah Jabodetabek, itu kalau kita biarkan dia akan hujannya mungkin masuk Jabodetabek. Tapi kalau kita semai di situ, maka dia akan segera menjadi hujan sehingga airnya jatuh di atas lautan. Ada hitungannya nggak Pak Seto? Ini berapa persen pengurangannya ketika sampai di Jabodetabek itu berkurang berapa persen? Gitu? Ada tidak hitungannya Pak? Jadi hujan-hujan di Jabodetabek itu memang selain oleh awan-awan yang tumbuhnya di lautan itu, juga ada awan-awan yang tumbuhnya di daratan. Ya, di Banten, Serang, Bogor, bahkan di Jakarta sendiri. Nah, kalau awan-awannya yang tumbuh di atas lautan itu sangat signifikan pengurangannya. Tetapi secara total, karena ada yang tumbuh di lautan, di daratan semua, maka target kita adalah mengurangi curah hujan Jabodetabek sebesar 30–40%. Tapi teknologi modifikasi cuacanya juga bisa dilakukan untuk awan-awan hujan yang tumbuh di daratan itu juga bisa Pak ya? Kita tidak lakukan, karena kalau di daratan itu kita khawatir malah akan ada percepatan hujan, akan bahkan sedikit penambahan barangkali, nanti malah berbahaya. Ya, jadi kita fokus pada awan-awan yang ada di atas lautan. Apakah kemudian teknologi modifikasi cuaca ini yang berperan cukup efektif sehingga kemudian prediksi cuaca yang kemarin diinformasikan oleh BMKG akan terjadi hingga tanggal 12 Januari itu tidak terbukti, tidak terjadi? Apakah itu Pak yang jadi ada dua hal. Pertama, prediksi di Indonesia itu tidak bisa sepenuhnya valid. Oleh siapapun yang prediksi. Lembaga dunia prediksi juga meleset. Termasuk BMKG berarti ya? Saya kira semua lembaga prediksi ketika memprediksi curah hujan di Indonesia, apalagi beberapa hari ke depan, itu pasti ada melesetnya. Tidak mungkin firm 100%. Bahwa awalnya BMKG yang prediksi sampai tanggal 12 misalnya, itu kan sebenarnya untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. Ya, saya sudah konfirmasi dengan Bu Kepala BMKG, itu sampai tanggal 12 itu untuk Indonesia. Untuk Jabodetabek sebenarnya sampai dengan tanggal 10. Ya, 9 atau 10. Nah, oleh karena itu teknologi ini kita aplikasikan secara masif mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 10. Ya, dan itu memang bisa mereduksi secara signifikan bahwa tanggal 12, 13, 14, 15 itu memang terjadi penurunan sama dengan dikata BMKG, sehingga operasi kita juga kita turunkan. Bahkan ketika tanggal 13, 14, kita tidak melakukan penyemaian. Karena apa? Kita juga tidak mungkin mengurangi semua hujan, bahkan meniadakan hujan di Jakarta. Kalau itu terjadi, kasihan Jakarta. Nanti dia tidak punya air tanah. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah jika ada ancaman banjir, ya, maka awan itu kita hujankan sebelum memasuki wilayah Jabodetabek. Tetapi jika kita prediksi hujannya sangat kecil sehingga tidak mungkin banjir, maka akan kita biarkan saja. Karena itu menjadi hak Jakarta atas hujan. Teknologi modifikasi cuaca ini mahal tidak sih? Pak Seto? Saya kira mahal tidak itu kan relatif ya. Kalau kita beli sepeda
50 juta misalnya ya mahal ya. Tapi kalau beli mobil 100 juta masa mahal? Kan tidak. Ya, hitung-hitungannya seperti itulah. Jadi dibandingkan dengan nilai manfaatnya, menghindari kerugiannya, maka teknologi ini sangat murah. Dengan adanya prediksi bahwa kemarin 15 sampai tanggal 18 Januari, berarti itu yang akan dilakukan ke hari-hari ini? Iya, prediksi kami juga menunjukkan bersama BMKG kita prediksi bahwa mulai 15 atau 16 sebenarnya, karena kemarin 15 itu agak meleset juga ya. Jadi mungkin 16 sampai 18 atau sampai 20 ini ada tendensi ada peningkatan curah hujan. Oleh karena itu kita tentu akan mungkin mengaktifkan lagi ya eskalasi operasi teknologi ini. Kendalanya sekarang Pak Seto, yang kemudian berpotensi bisa saja membuat teknologi modifikasi cuaca ini tidak maksimal itu apa Pak? Pertama adalah jika awan-awannya itu tumbuhnya tidak di atas laut. Ya, awannya tumbuh di atas daratan, maka tidak bisa kita apa-apakan. Itu akan justru kita khawatirkan, ya, menambah curah hujan. Atau paling tidak begitu kita semai di atas daratan, kemudian terjadi banjir, walaupun mungkin bukan efek itu, nanti akan menjadi keresahan di masyarakat. Sehingga kalau ada awan di atas daratan, memang kita tidak apa-apakan. Ya. Kalau semua awannya tumbuh di atas daratan, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu pertama. Kemudian kedua, memang banyak awan-awan tumbuh di atas lautan. Itu bisa kita semai dan kita hujankan, tetapi akan menjadi kendala jika ya pertumbuhannya sangat cepat dan kemudian segera merapat ke daratan. Ya, atau tiba-tiba subuh-subuh sudah mulai terjadi itu. Jadi nggak sempat melakukan penyemaian. Sebelum kita penyemaian, maka sudah kita terlambat. Walaupun kita sebenarnya sudah mencoba melaksanakan terbang malam misalnya, tetapi ternyata setelah kita evaluasi agak kurang efektif ya, karena memang tidak kelihatan malam hari kita menyemai awan itu. Baik, ini kan prediksi puncak musim hujan kan Februari ya? Ya, akhir Januari sampai dengan awal Februari. Awal Februari. Nah ini apakah berarti kemudian modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan setiap hari sampai nanti musim hujan selesai atau seperti apa? Akan kita standby kan terus sampai dengan puncak musim hujan berakhir, bukan musim hujannya. Ya, kalau sudah puncaknya lewat, saya kira ancaman banjir menjadi berkurang. Jadi teknologi ini armada kita, ya kita BPPT ya, disponsori oleh BNPB, kemudian di lapangan bersama dengan TNI AU dan BMKG, terus standby di lapangan. Ya, sewaktu-waktu ada ancaman meningkat, maka kita operasikan. Jika ancamannya reda, maka kita kendorkan. Nanti jika sudah BMKG menstate ini puncak musim hujan sudah berakhir, maka operasi akan kita hentikan sama sekali. Baik, ini fokusnya wilayah mana saja nih, Pak Seto untuk saat ini? Saat ini yang kita fokuskan adalah mengamankan Jabodetabek dan sekitarnya. Ya, masih di sekitar Jawa Barat yang kita amankan. Adakah wilayah-wilayah yang kemudian juga berpotensi juga diberikan teknologi modifikasi cuaca? Tentu ini harapan kami kita bisa melakukan itu. Ya, namun demikian memang resources kita kan masih terbatas juga. Ya, armada pesawat kita terbatas, ya, orang kita juga terbatas. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti Jakarta sudah kira-kira cukup aman, kemudian daerah sekitarnya kita bisa merembet ke Jawa Tengah dan seterusnya, akan kita coba bicarakan juga dengan BNPB. Karena bagaimanapun juga kegiatan ini sumber anggarannya dari BNPB. Jadi kita harus dan mekanisme administrasinya harus ada. Ya, kalau daerah minta bantuan ke BNPB itu gubernurnya harus menyurat, membuat status darurat dan seterusnya. Itu tetap harus kita lakukan. Soalnya banyak juga mungkin Pak Seto yang berkeinginan wah jangan cuma Jabar dan Jabodetabek saja kemudian dilakukan modifikasi cuaca. Daerah-daerah kami juga dapat dong modifikasi cuaca. Ini bencana ini sebenarnya kan kalau kita lihat undang-undangnya tanggung jawabnya ada di kepala daerah. Ya, jadi ada mekanisme bagaimana caranya supaya daerah mendapatkan bantuan dari pusat. Ini kan bantuan pusat terhadap daerah. Ya, oleh karena itu para kepala daerah kalau memang menginginkan ini harus mengikuti mekanisme. Kepala daerah membuat status darurat, entah itu siaga, entah itu tanggap, kemudian menyurat ke BNPB minta bantuan, lalu kita asesmen. BNPB akan melakukan asesmen apakah memang ini layak diberikan TMC atau tidak. Ya, saya kira tetap ada seperti itu. Baik, terima kasih Pak Seto atas informasi yang mengenai teknologi modifikasi cuaca. Selamat pagi Pak Seto. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali ke berbagai informasi penting lainnya usai jeda berikut ini. Untuk membahas penanganan ancaman cuaca sepekan ke depan telah hadir di studio ada Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT
Tri Handoko Seto. Pak Seto, selamat pagi. Terima kasih Selamat pagi, telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Seto, ada prediksi dari BMKG hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi akan terjadi